Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Udriani dengan NIM 21503011001111020. Saya dari kelas H mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal yang harus kita hindari agar hidup kita menjadi lebih baik. Yang pertama itu ada limiting beliefs, yang kedua ada impulsif, lalu yang ketiga ada victim mentality. Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Yang pertama itu ada limiting beliefs. Sebelum kita tahu lebih lanjut gimana cara kita menangani limiting beliefs ini, kita harus tahu dulu apa itu limiting beliefs. Nah, limiting beliefs ini merupakan kepercayaan yang membatasi diri sendiri untuk mencapai potensi yang maksimal. Nah, adanya limiting beliefs ini membuat seseorang enggan untuk mencoba meskipun bisa saja hasilnya itu akan berbeda dan lebih baik dari apa yang dia pikirkan. Orang yang sebenarnya memiliki potensi besar bisa jadi terhambat karena munculnya limiting beliefs. Hidup ini akan terasa stuck dan tidak berkembang karena terhalang oleh mental block, sehingga orang dengan sifat ini akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Nah, untuk memperbaiki sifat limiting beliefs itu gimana sih caranya? Yang pertama, tentu saja kita harus kenali dan identifikasi terkait pola pikir kita sendiri. Jadi hal ini dilakukan agar kita tuh lebih aware terhadap segala sesuatu yang dapat membuat kita itu ngerasa nggak berani untuk mencoba hal-hal baru dan terus terkekang dengan pikiran buruk mengenai diri kita sendiri. Yang kedua, pertanyakan mengenai kebenaran dari pemikiran tersebut. Setelah beberapa bukti tentang pikiran-pikiran negatif ke diri sendiri didapat, pertanyakan kembali apakah pernyataan itu benar atau salah. Meskipun seringkali mengalami kegagalan, pasti ada juga beberapa hal yang akan mengalami keberhasilan. Yang ketiga itu pentingnya afirmasi positif. Pemikiran akan terus melekat jika suatu ide pikiran dilakukan atau dipikirkan secara berulang-ulang. Maka dari itu, jangan hanya memikirkan kegagalannya saja, ubah pikiran kamu dari yang negatif menjadi positif yang bisa dilakukan dengan melakukan afirmasi positif. Yang keempat, ini adalah hal yang wajib dilakukan, yaitu jangan takut gagal. Jangan pernah takut untuk gagal karena gagal sendiri merupakan sebuah proses dalam mencapai kesuksesan. Yang harus kita hindari selanjutnya yaitu sifat impulsif. Impulsif itu adalah sikap ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Perilaku ini juga dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa berpikir panjang atau tidak memikirkan konsekuensi ke depannya. Dilansir dari artikel yang sudah saya temukan bahwasanya penderita impulsif ini mulai dari remaja hingga umur 30 tahun dan sekitar 80-90% penderitanya terdiri dari perempuan. Seseorang yang mengalami gangguan ini dapat dilihat dari perilakunya, misalnya mereka adalah seorang gegabah, labil, tidak dapat diprediksi, self-controlnya buruk, dan sering menginterupsi orang lain. Tidak jarang seseorang bertindak dengan cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Lalu impulsif ini juga dapat menjadi tanda adanya gangguan kontrol impuls atau gangguan kesehatan mental lainnya. Lalu perilaku impulsif ini dapat ditangani dengan yang pertama itu, jika dirasa perilaku impulsif mengganggu, kamu dapat melakukan terapi psikologis ataupun ke psikiater. Salah satu pilihan psikoterapi yang dapat dilakukan adalah psikoterapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Hal yang kedua itu mengembangkan perilaku yang terorganisir. Misalnya tulis daftar tugas yang harus Anda lakukan atau kebutuhan yang harus Anda beli dan lain-lainnya. Hal yang ketiga itu menyusun dan mengikuti jadwal harian. Yang keempat, pahami pengaruh sifat impulsif pada Anda, apakah hal tersebut positif atau negatif. Hal yang kelima, lakukan aktivitas yang menyenangkan yang dapat mengusir pikiran impulsif kamu. Dengan menangani sikap impulsif ini, kamu dapat hidup menjadi lebih baik dan juga terorganisir. Ketiga yaitu victim mentality. Victim mentality ini adalah salah satu sikap yang menurut saya sangat merugikan baik dari diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi victim mentality itu adalah ketika seseorang selalu menganggap bahwa dirinya adalah korban di berbagai situasi. Kondisi ini juga menyebabkan seseorang meyakini bahwa situasi buruk yang terjadi akan selalu menimpa dirinya. Orang yang berperilaku victim mentality ini biasanya akan konsisten menyalahkan dirinya sendiri atau situasi atau orang lain terhadap masalah yang dihadapi. Lalu penyebab dari victim mentality ini
terdapat sejumlah faktor. Yang pertama yaitu adanya trauma masa lalu, yang kedua mengalami mitomania, yaitu kondisi yang membuat seseorang melakukan kebohongan terus-menerus meski tidak ada tujuan khusus. Yang ketiga, tertimpa situasi yang kurang menyenangkan secara terus-menerus. Keempat, kurang mendapatkan perhatian dari orang lain. Yang kelima yaitu seringkali dikhianati oleh orang lain. Lalu sifat orang yang memiliki victim mentality ini, yang pertama itu enggan mencari solusi dari suatu masalah. Yang kedua adalah seorang yang seringkali rendah diri. Yang ketiga meninggalkan tanggung jawab. Lalu yang keempat seringkali marah dan frustasi dengan keadaan. Yang kelima yaitu memiliki kecemasan berlebih dan juga hal-hal yang menimbulkan depresi. Bagaimana sih cara kita untuk menangani victim mentality ini? Nah, victim mentality ini bisa ditangani dengan yang pertama itu kita harus belajar bertanggung jawab. Cara mengatasi victim mentality yang pertama adalah dengan belajar tanggung jawab. Pahami bahwa setiap orang memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing termasuk diri kita sendiri. Untuk membangun rasa tanggung jawab, kamu dapat menentukan tujuan hidup yang realistis dan belajar mengerjakan suatu hal dengan konsisten. Yang ketiga itu, kita harus mencintai diri sendiri. Agar tidak terjebak dengan victim mentality, mulailah belajar untuk mencintai diri sendiri atau melakukan yang namanya self-love. Hal tersebut dapat Anda lakukan dengan memperhatikan pikiran dan perasaan diri sendiri secara positif. Yang ketiga yaitu mengelola emosi dengan baik. Cara mengatasi victim mentality berikutnya yaitu dengan mengelola emosi kamu sebaik mungkin. Meski dihadapkan dengan situasi yang buruk, kendalikan perasaan Anda dan juga belajarlah untuk tidak menyalahkan keadaan orang lain maupun diri sendiri. Lalu kamu juga bisa melakukannya dengan melakukan teknik pernapasan atau meditasi. Lalu yang keempat, jika dirasa sudah sangat merugikan, sebaiknya Anda cepat-cepat untuk menghubungi psikologi. Bila membutuhkan bantuan dalam mengatasi victim mentality, tidak ada salahnya untuk menghubungi psikolog agar mendapatkan saran yang tepat dari profesional. Lalu untuk menghindari hal-hal seperti victim mentality ini, biasanya seorang psikolog akan melakukan terapi psikodinamika untuk membantu pasien dalam mengatasi trauma masa lalu dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, itu dia 3 sikap yang sekiranya kamu bisa hindari untuk mencapai hidup yang lebih baik. Dengan menghindari 3 hal tersebut serta mencoba untuk mengatasinya dengan baik, mulai dari gejala sampai jika sikap tersebut sudah terjadi, pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan kamu tidak akan terlalu dibebankan, serta juga mendorong diri untuk menjadi pribadi yang lebih positif serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Semoga kita dihindari oleh sikap-sikap tersebut. Terima kasih.